Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dianto dengan NIM 517041152. Pesan pengajar saya adalah Bapak Triwidodo dari mata kuliah Sistem Operasi. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dan saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan CPU, yang salah satunya adalah algoritma first come, first serve. Yang pertama adalah pengertian. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I/O dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses. Yang pertama adalah running ke waiting time, kedua running ke ready state, ketiga waiting ke ready state, dan terakhir adalah terminates. Setiap algoritma diukur dengan turnaround time dan waiting time untuk membandingkan performansi dengan algoritma lain. Dan untuk mengukur turnaround time dan waiting time digunakan Gantt chart. Yang kedua adalah saya akan bahas tentang algoritma first come, first serve atau disingkat dengan FJFS. Algoritma first come, first serve atau FJFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU, yang mana setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contohnya adalah ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms. P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Maka pertanyaannya adalah, hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time atau burst time plus waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FJFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. P1 tidak perlu nunggu karena pertama, sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms, menunggu antrian dari P1 hingga selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 ms, menunggu antrian dari P1 dan P2 hingga selesai. Urutan kedatangannya adalah P1, P2, dan P3. Gantt chart untuk ini adalah waiting time rata-ratanya adalah sebesar tadi yang baik saya akan jelaskan kenapa itu ada angka 24 dan 27, karena tadi 24 itu adalah berasal dari P1 tadi, dan 27 itu berasal dari 24 ditambah dengan waiting time yang P2. Jadi 24 tambah 3 adalah 27. Maka jumlah dari waiting time ratanya adalah 0 ditambah 24 dan tambah 27 dan dibagi 3 karena jumlah semuanya ada 3. Maka hasilnya adalah 17 ms. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 ms. Sedangkan untuk P2 sebesar 27 ms yang dihitung dari
awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 besar 30. Ya 30 itu berasal dari hasil tambah 3 jumlah antrian atau jumlah antrian terakhir yaitu 27 ditambah 3, maka 30 ms. Turnaround time-nya adalah turnaround time rata-ratanya untuk ketiga proses tersebut adalah 24 tambah 27 tambah 30 banding 3 sama dengan 27 ms semuanya. Kelemahan dari algoritma tersebut adalah waiting time-nya rata-ratanya cukup lama karena terjadinya antrian beberapa proses, karena apabila proses yang lama sudah siap melakukan proses, maka itulah yang pertama diambil, sedangkan yang belum siap maka akan jadi kedua, meskipun itu waktu pengerjaannya pendek atau prosesnya pendek. Kedua adalah terjadinya convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu proses besar seperti saya jelaskan sebelumnya yang sedang dieksekusi oleh CPU hingga selesai. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain hingga selesai. Oke, itu saja presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kurangan dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.